Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Baik, saya Fiddin Azhar akan mempresentasikan atau menjelaskan sebagai bentuk untuk melaksanakan tugas UTS, itu untuk mata kuliah metode pembelajaran dan menghafal Al-Quran yang diampu oleh Ustadz Rifki Mulia Rahman. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang metode menghafal yang digunakan oleh Pondok Tahfiz Darus Safa Bogor, yang mana pondok ini adalah pondok yang mana ketika saya menempuh pembelajaran di waktu SMA. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan secara sistematis metode yang digunakan oleh Pondok Darus Safa ini. Jadi Pondok Darus Safa ini secara spesifik ya tidak memiliki metode seperti metode umi, metode qiraati gitu, tidak memiliki seperti metode itu. Tapi pondok ini hanya menentukan target bagi masing-masing santri. Jadi pondok ini membebaskan bagi masing-masing santri untuk menggunakan metode masing-masing yang yang membuat santri itu nyaman. Misalnya saya mempunyai metode sebelum menghafal wajib membaca secara ulang-ulang selama 20 kali. Jika saya nyaman, maka pondok itu membolehkan saya menggunakan metode tersebut. Sebaliknya, jika orang lain atau teman saya mempunyai metode yang berbeda, maka dibolehkan saja, asal target yang diberikan oleh pondok ini terlaksana. Jadi jika kita tidak bisa mencapai target yang ditentukan, maka ada konsekuensinya atau ada iqobnya, hukuman. Baik, adapun pondok saya ini memiliki target ya untuk jenjang SMA. Jadi SMA ini memiliki pendidikan atau selama masa penghafal Quran ini selama 3 tahun. Dan ketika sudah 3 tahun ini lulus, setahun ini wajib ngabdi di pondok itu. Jadi menyalurkan kepada adik-adik kelas kita yang telah kita dapati selama 3 tahun sebelumnya. Adapun targetnya bagi santri SMA yang kelas 1 memiliki target 10 juz. Jadi selama 1 tahun itu digembleng nih supaya santri ini bisa mencapai target 10 juz. Mulai dari halaqahnya, tata tertibnya, semua kegiatannya diperhatikan demi mencapai target 10 juz ini. Jika tidak dapat mencapai target, apakah ada konsekuensinya? Maka konsekuensinya itu ada jika kita tidak bisa mencapai target 10 juz. Seperti misalnya kita cuma dapat 9 juz. Kan otomatis nggak dapat dong targetnya 10 juz. Maka konsekuensinya atau iqobnya itu tidak boleh pulang selama liburan Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi pondok kami ini cuman setahun libur 2 kali. Tapi terkadang bahkan cuman setahun sekali, yaitu ketika event libur Idul Fitri, dan ketika libur Idul Adha itu sangat jarang. Jadi jika santri kelas 10 ini tidak mencapai target, maka libur Idul Fitri ini hangus bagi dia. Jadi difokuskan, jadi ketika yang lain pulang, mereka diam di pondok untuk menyelesaikan target tersebut. Dan sekalian piket, jadi jatuhnya kayak pondok saya itu ada jadwal piket masak, bersih-bersih pondok juga.
Jadi ketika yang lain pulang, otomatis kan pondok sepi. Nah, yang tidak mencapai target inilah yang ditugaskan untuk menjaga dan memasak gitu bagi santri-santri yang lain. Dan satu ikop yang lainnya itu tidak naik kelas. Jadi jika tidak nyampe target, maka tahun depannya tidak naik kelas 11. Jadi pondok saya ini juga ada sistem pembelajarannya. Jadi paginya menghafal, siangnya belajar seperti pelajaran kayak umum kayak MTK, IPA, IPS gitu, kayak pelajaran umum lainnya. Tapi ada juga di hari-hari tertentu pembelajaran agamanya. Nah, adapun lanjut ke kelas 11. Lanjut targetnya itu dari juz 11 ke juz 20, yaitu 10 juz selanjutnya. Jadi satu kelas 10 juz, satu kelas berikutnya 10 juz, satu kelas selanjutnya juga 10 juz. Totalnya 30 juz. Nah, kelas 11 juga gitu. Jika kita tidak sampai target 20 juz, maka hukum yang berlaku di kelas 10 berlaku juga yang di kelas 11, yaitu tidak naik kelas dan tidak dibolehkan pulang ketika libur Idul Fitri. Dan lanjut untuk kelas 12 juga seperti itu. Targetnya itu juz 21 sampai juz 30. Jadi jika kita tidak bisa mencapai target tersebut, maka ikopnya yang itu seperti sebelumnya juga, yaitu tidak boleh pulang ketika libur Idul Fitri dan tidak naik kelas. Jadi ketika itu mungkin ya santri ini sangat berpikir keras, jika saya tidak mencapai target maka saya ngulang nih kelasnya, otomatis rugi dong setahun. Makanya gara-gara itu santri pada serius. Padahal sebelumnya penerapan peraturan tersebut itu tidak ada. Jadi kayak santri tidak lolos atau tidak sampai ke target, maka hukumannya cuma tidak boleh pulang, tetapi tetap naik kelas. Tetapi baru berjalan 3 tahun ini diberlakukan peraturan, yaitu ketika tidak sampai target maka tidak naik kelas. Baik, selanjutnya ketika kelas 12 kita telah menyelesaikan hafalan setoran 30 juz, maka dianjurkan dan ditekankan juga untuk kelas 12 ini untuk memurjaah semua hafalan, baik dari juz 1 sampai juz 30. Dan ketika sudah mutkin 30 juz ini, maka diwajibkan mengadakan sim'an kubro, atau di pondok kami disebutnya syahadah. Jadi syahadah ini kan disaksikan, maksudnya yaitu disaksikan oleh seluruh warga pondok, mulai dari ustadz, pimpinan, semua santri berkumpul di satu masjid untuk menyimak santri ini membacakan 30 juz sekali duduk. Maksudnya sekali duduk itu dari pagi sampai malam, tergantung tingkat kelancaran dari santri yang syahadah ini. Misalnya dia sangat lancar, bisa jadi dari subuh sampai asar. Jika tidak ada terkendala kurang lancar, bisa jadi bahkan ada yang pernah sampai jam 2 pagi, dari jam habis subuh sampai jam 2 malam. Itu paling lama. Jadi ketika itu peserta syahadah ini kurang lancar, jadi mungkin faktor nervous ya, jadi kayak mungkin di depan orang banyak terus baca 30 juz, otomatis kan kayak ngeblank gitu, jadi hafalannya buyar. Nah, itu penyebab salah satu kurang lancar. Nah, udah ketika santri tersebut selesai menyelesaikan 30 juz sekali duduk atau syahadah, maka santri ini sudah dibebaskan semua yang berkaitan tentang hafalan dan murjaah. Murjaah masih, tetapi hafalan tambah udah selesai. Jadi biasanya
ketika santri tersebut telah menyelesaikan syahadah atau sekali duduk 30 juz, maka santri tersebut diminta untuk membantu menerima setoran adik kelas yang lain gitu. Jadi ketika sudah selesai maka tanggungan sudah nggak ada, fokus bantu terima setoran adik kelas. Nah, ketika sudah selesai kelas 12, maka selanjutnya yaitu tahap pengabdian selama setahun. Jadi pengabdian ini nih beda-beda divisinya. Ada yang ditugaskan sebagai ustadz penerima hafalan atau ustadz yang diberi tanggung jawab tentang halaqah Al-Quran. Jadi semua yang berkaitan tentang Al-Quran seperti sistem penerimaan ziyadah, murja'ah, atau semua sistem pendataan dia yang bertanggung jawab. Ada juga yang bertanggung jawab tentang ubudiyah, yaitu ubudiyah yang berkaitan dengan ibadah seperti sholat tahajud, kebersihan masjid, sholat fardu, sholat sunnah, itu bertanggung jawab itu di bagian ubudiyah. Ada juga yang berkaitan dengan penanggung-jawaban tentang kebersihan, bagian kebersihan. Begitu. Jadi selama setahun kita digembleng untuk memiliki jiwa kepemimpinan di bagiannya masing-masing. Jadi digembleng untuk memiliki rasa tanggung jawab gitu. Tidak dilepaskan begitu saja. Jadi ketika kita telah lulus pengabdian, maka di masyarakat kita sudah memiliki basic, mulai dari mengajar, atau tanggung jawab yang lainnya yang telah diberikan selama pengabdian. Dan juga ketika pengabdian kita ini wajib mengajar. Ada juga selain tugas yang diberikan dengan divisi masing-masing, kita ini semua wajib mengajar. Jadi ketika kita kelas 11 sudah ditanyakan, kamu minatnya di bidang apa? Jadi satu-satu ditanyain dan dicatat sama bagian ustadznya yang bagian nanti pengabdian. Misalnya saya minat di bagian bahasa Arab, saya tertarik akan pelajaran itu dan juga saya memiliki ilmu tentang itu juga. Nah, nanti ketika mulai pengabdian maka dia ditunjuk sebagai ustadz bagian mengajar pelajaran bahasa Arab. Akan tetapi pengabdian ini tidak diberi tugas untuk mengajar yang kelas-kelas tinggi seperti kelas 12, enggak. Tapi mungkin hanya tingkat yang SMP atau SMA-nya mentok kelas 11. Jadi kalau untuk kelas 12 ustaz senior yang ngajar gitu. Dan ketika kita telah selesai selama 4 tahun tersebut, maka kita akan diwisuda dan di masing-masing santri diberi sertifikat hafalan, kayak sertifikat syahadah bahwa santri ini telah menyelesaikan hafalan 30 juz bagi yang sudah menyelesaikan setoran tersebut. Itu rangkaian target yang diberikan selama 3 tahun. Adapun waktu-waktu menghafalnya kapan saja. Nah, adapun pembagian penghafalannya ini kan dicampur dengan pembelajaran lainnya, maka saya akan menjelaskan dari awal sampai akhir kegiatan yang dilaksanakan di pondok tersebut. Jadi dimulai ketika santri dibangunkan jam 3. Nah, dibangunkan jam 3 ini maksudnya untuk mandi. Jadi ketika biasanya pondok lain mandinya tuh jam 7, pondok kami enggak. Pondok kami mandi ketika jam 3 subuh. Dan ketika jam 3 diberi waktu mungkin 15 menit untuk mandi, maka setelah itu santri wajib pergi ke masjid. Nah, dan ketika jam 3:30 santri ini melaksanakan sholat tahajud secara berjamaah dipimpin oleh imam yang telah ditunjuk gitu. Biasanya 8 rakaat gitu. Terus berlanjut sampai lulus. Nah, setelah itu baru sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh baru pembacaan al-masurat, dan setelah itu dilanjutkan dengan halaqah Quran, yang mana halaqah Quran subuh ini dimulai dari setelah pembacaan al-masurat sampai jam 7. Jadi adapun halaqah tersebut mencakup tentang
penyetoran wajib ziyadah, atau ziyadah ini hafalan baru, minimal ini satu halaman, hafalan baru ini satu halaman. Dan sabeki ini hafalan yang kemarin yang baru disetorkan. Misalnya kita ziyadah surat juz 1 halaman 15, maka sabeki ini mengulang hafalan yang kemarin, yaitu sebanyak 5 halaman. Berarti dari halaman 10 sampai halaman 15 itu disetorkan. Dan ada juga manzil ini menyetorkan hafalan murjaah yang telah lampau. Misalnya hafalan kita udah juz 5, maka manzil ini nih dari juz 1. Satu hari itu satu halaqah ini manzil 5 halaman. Misalnya dari juz 1 halaman 1 sampai 5. Terus gitu. Dan ketika jam 7 maka santri siap-siap untuk makan sarapan piket asrama, dan setelah itu baru dilanjutkan kegiatan belajar mengajar sampai jam 11. Setelah itu baru isoma, yaitu qailullah, maksudnya tidur siang, tidur sejenak, atau istirahat gitu, nyemil atau melakukan kegiatan lainnya sampai memasuki waktu zuhur. Nah, setelah zuhur baru santri boleh tidur tuh sampai 1:30. Nah, setelah 1:30 baru halaqah Quran lagi, yaitu bertujuan untuk mencari hafalan. Jadi halaqah siang ini difokuskan untuk diberikan untuk mencari hafalan yang mana kelak untuk disetorkan di halaqah malam. Nah, halaqah ini dari 1:30 sampai waktu asar. Baru setelah itu salat asar, pembacaan al-masurat, dan olahraga sampai 5:30. Baru setelah itu mandi dan makan juga sampai mendekat waktu maghrib. Setelah maghrib itu kelas mufradat bahasa Arab. Jadi pembagian mufradat bahasa Arab dari habis maghrib sampai menjelang isya. Setelah itu baru halaqah Quran lagi setelah isya sampai jam 9, yaitu sama kayak halaqah pagi, wajib menyetorkan hafalan ziyadah baru minimal 1 halaman, sabeki 5 halaman, manzil 5 halaman sampai jam 9. Baru setelah itu dilanjutkan santri balik asrama dan wajib gosok gigi dan bersih-bersih dan wudu juga sebelum tidur. Baru setelah itu santri dikumpulkan di tengah asrama untuk melakukan doa bersama untuk doa tidur gitu. Baru udah habis itu tidur sampai jam 3 lagi. Mungkin sekian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.